Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaika Sabrina Herinisa, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, NIM 4012100007. Guru pengampun Ibu Mina Azhara. Baiklah, saya akan mereview dua artikel. Pertama, artikel Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Yang pertama, pembahasan. Diskusi dan perdebatan mengenai sejarah masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya, para ahli terus saja membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Orang-orang Cina dari bagian utara, orang-orang India dan Arab dari belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangan dan penyebaran Islam pada masa awal di Nusantara, kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan enduring issues yang terus berlanjut sampai sekarang. Tidak adanya catatan tertulis yang valid mengenai kisah-kisah konveksi penduduk lokal ke dalam Islam telah menimbulkan berbagai teori dan spekulasi mengenai sejarah awal penyebaran dan perkembangan Islam di suatu wilayah Nusantara. Sebagai pendukung informasi sejarah, digunakan beberapa sumber-sumber berlokal atau historiografi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Diungkapkan oleh R. Abdullah atau sejarawan Jambi, hasil perkawinan antara orang Kayo Hitam dan Putih Mayang Marungai merupakan leluhur orang Jambi. Orang Kayo Hitam adalah penyebaran agama Islam di Jambi pada abad ke-15. Ia putra Datuk Paduka Berhala dari perkawinannya dengan putri selaras Pinang Masa. Orang Kayo Hitam adalah pendirian kerajaan Melayu Islam di Jambi. Rata-rata dari Kesultanan Jambi adalah keturunan orang Kayo Hitam. Ia memiliki 3 orang saudara, seorang putri bernama orang Kayo Gemuk, dan 2 orang laki-laki, orang Kayo Pingai dan orang Kayo Padataran. Pada masanya, pusat kerajaan Islam dipindahkan dari Pulau Berhala atau sekarang di Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, ke daerah yang bernama Tanah Pili. Berpindahnya pusat kerajaan dari daerah pantai ini telah mengubah kehidupan maritim menjadi pola agraris. Daerah pantai yang dijadikan sebagai tempat pertemuan para pedagang tersebut menyebabkan kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan lain di Jambi cukup tinggi, seperti unsur agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah 1. Makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Kepulauan Riau. 2. Putri selaras Pinang Masa dimakamkan di Desa Pamunduran, sebelah timur Laut Jambi. Pada kedua makam tersebut pada waktu ditemukan tidak menjelaskan tahun. Demikian gambaran masuknya Islam di daerah Jambi, akan tetapi gambaran ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam dan teliti sehingga pada masa tertentu nanti dapat ditemukan data-data yang dapat menjelaskan kekaburan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Sebagian dari daerah seberang kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kemang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan Pacinan, artinya tempat tinggal bagi para pedagang Cina. Selain unsur Cina sebagai garis keturunan orang seberang, juga ada unsur Arab. Unsur Arab yang datang setelah Ahmad Salim awal abad ke-19 Masehi adalah Sayyid Idrus Al-Jufri yang kemudian dikenal dengan sebutan atau bergelar Pangeran Wirokusomo. Keturunan tersebut sekarang tersebar di kelurahan-kelurahan sebagai berikut. 1. Garis keturunan Arab banyak didapati di Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Olak Kemang di bagian hulu. 2. Garis keturunan Cina banyak didapati di Kelurahan Olak Kemang bagian hilir, Kelurahan Ulu Gedok, Kelurahan Tengah, dan sebagian Kelurahan Jilmu, atau berdasarkan hasil wawancara juru kunci makam Syekh Hussein Al-Baqarah. Sejauh penelitian penulis di dalam masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Syekh Hussein Barabah adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam. Dan dari cerita-cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barakbah,
maupun dari orang-orang lain di daerah seberang, tidak terdengar bahwa Barakba adalah pembawa Islam yang pertama di daerah seberang kota Jambi, tetapi kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. Bisa jadi di daerah ini telah ada 1-2 orang Islam yang memakai nama Arab sebelum dia, tetapi yang menonjol adalah Syed Hussein Barakba. Berikut ini adalah makam Syed Hussein Al-Barakba. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menyebar luaskan agama Islam di Jambi seberang. Saya akan mereview materi yang kedua tentang rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Bagi sebuah komunitas yang telah lama berada dalam situasi terjajah, pencipta sebuah identitas bersama tak ayal menjadi agenda utama yang pastinya selalu diharapkan oleh segenap elemen masyarakatnya. Peran inilah yang dimainkan Muslim Rohingya. Sejak hadir di belantara wilayah Arakan, Myanmar sekitar abad ke-8 Masehi atau 788 Masehi, mereka dianggap hanya sebagai pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh dan bukan bagian dari ratusan ras nasional yang menyatu dalam Uni Myanmar. Kesamaan fisik mereka dengan orang Bangladesh seringkali menjadi alasan kuat bagi pihak pemerintah. Kini, selain memiliki tanah yang subur untuk pertanian, minus 75% penduduknya bergantung pada usaha bercocok tanam. Negara yang berpopulasi sekitar 54 juta jiwa ini ditenggaran sebagai negara yang relatif kaya akan sumber daya alam mulai dari minyak bumi, mencakup minyak dan gas bumi, timah, zinc, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer, hingga pembagian pernik spesial seperti kayu jati gio, mutiara, delima, rubi, ataupun sapir. Dalam kerangka sosiologis, dominasi komunitas Burma atau Tibeto-Burmans menjelma dalam struktur pemerintahan atas minoritas lain, terkadang menimbulkan problem bagi rancang kehidupan masyarakat Myanmar. Bahkan sebagian kelompok etnis yang mewakili beberapa daerah di Myanmar dan sejarahnya pernah terlibat dalam sebuah aksi pemberontakan menentang dominasi itu. Pada 1949, etnis Karens berupaya melepaskan diri untuk selanjutnya membentuk negara tersendiri. Namun pembagian tantangan yang hadir, termasuk ketika seorang wali etnis karena notepnya terpilih sebagai presiden Burma. Historis Muslim Rohingya di Arakan. Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai secara bergilir oleh beragam komunitas semakin mengukuhkan perannya sebagai wilayah penting bagi terbentuknya peradaban Myanmar secara umum. Arakan terbagi dalam 2 etnis utama, Rohingya dan Rakhine atau Manx. Jika Rakhine dikenal sebagai komunitas etnis yang mayoritas masyarakatnya adalah menganut Buddha, maka etnis Rohingya yang Muslim itu secara fisik, bahasa dan budaya kemiripan dengan orang Bengal Bangladesh. Kehadiran Islam di Arakan sudah sejak abad ke-8 Masehi melalui kehadiran Muhammad Hanifah. Namun sejarah munculnya Muslim Rohingya memperoleh momentumnya ketika Arakan dikuasai Raja Narameikala. Setelah sempat memimpin Arakan pada akhir abad ke-14, ia menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Burma pada 1404. Kondisi ini tidak berjalan lama karena ketika pada 1429 Jalaluddin Muhammad Shah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sementara kerajaan Bengal meminta pada Raja Narameikal untuk menyiapkan pasukan guna kembali merebut wilayah Arakan dari bangsa Burma. Dengan 50.000 pasukan di bawah komando Wali Khan, pada 1430 mereka menaklukkan kerajaan Burma dan kembali mendudukkan Narameikal sebagai pemimpin bangsa Arakan.
Runtuhnya kesatuan etnis. Kondisi tersebut berlangsung hingga 350 tahun dan berakhir pada 24 September 1784 Masehi ketika Raja Bodau Paya dari Burma, penganut Buddha, menginvasi Arakan dan menguasainya. Sejak saat itu, Muslim Rohingya diharapkan berada pada posisi subordinat dan selalu mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa Burma. Dimulai dengan upaya pengikisan berbagai infrastruktur keislaman seperti menghancurkan masjid dan mengubahnya dengan pagoda atau mengubah madrasah menjadi kyang, lembaga keagamaan kaum Buddha. Pihak penguasa juga berupaya melancarkan aksi-aksi yang cenderung merugikan Muslim Rohingya. Selain terkekang secara politis, tidak diakui secara warga negara, mereka mengalami perlakuan diskriminatif baik dalam ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Bahasanya junta militer. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan sejak Jenderal Ne Win, pemimpin militer sayap kiri Burma, melancarkan aksi kudeta militer guna menghancurkan kekuasaan pemerintah Burma di bawah PMU NU pada 1962. Di bawah pengaruhnya lah, Myanmar berubah dari negara beriklim demokratis menjadi negara berideologi sosialis. Guna mengontrol tata kehidupan bernegara masyarakatnya, junta militer memperlakukan berbagai kebijakan yang cenderung sentralistik, misalnya menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama selain Buddha yang tetap dijadikan agama resmi negara. Di situasi ini membawa akibat pengimplementasian hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu menjadi sangat terbatas. Ini dirasakan komunitas Muslim Rohingya sejak berada dalam naungan kekuasaan junta militer. Keadaan Muslim Rohingya semakin memburuk, bukan saja terkekang secara politis tetapi juga dalam pemenuhan atas beragam hak ekonomi, sosial, budaya, utamanya hak beragama. Secara ekonomis, pihak junta menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, sedangkan di sisi lain junta menerapkan pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah petani dan nelayan. Akibatnya, sebagian besar lahan pertanian, tambak, dan properti milik etnis Rohingya saat ini telah disita secara paksa sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak. Aksi internasional. Menarik dicatat adalah bahwa dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di berbagai kawasan dunia, pelanggaran HAM di Myanmar mendapat respon yang kuat dari dunia internasional, tidak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lembaga ini diketahui sangat berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahannya yang terkait dengan perlindungan HAM terkait kasus pengungsi Rohingya. Seiring dengan dihadirkannya Resolusi 18 September 1992 Majelis Umum PBB, lembaga ini, lalu UNHCR atau Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, berupaya menyelesaikan konflik di Myanmar melalui pembentukan perjanjian antara UNHCR dengan pihak pemerintahan Myanmar tahun 1993. Masa depan Muslim Rohingya. Demikian bahwa meskipun telah ada sejak beberapa abad lamanya, Muslim Rohingya dalam faktanya selalu dialienasi dari dunianya sendiri. Upaya peneguhan identitas sosial pada gilirannya menjadi agenda utama yang seakan tidak pernah padam dalam benak mereka, bahwa mereka adalah kelompok minoritas dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Itu sulit dinafikan, tetapi bahwa mereka bukan bagian dari Myanmar, jelas dalam pandangan mereka merupakan sebuah kesalahan fatal yang faktanya dipercayai segenap elemen pemerintah Myanmar saat ini. Inilah mengapa Myanmar sebagai sebuah negara tidak luput dari beragam konflik kebangsaan. Perlakuan pihak junta dan pemerintah yang lebih menekankan ketidaktatoran kepada warganya tidak ayal semakin menyuburkan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Inilah posisi yang harus ditempati oleh segenap Muslim Rohingya. Alih-alih menemukan kedamaian di negaranya sendiri, hingga kini mereka justru seakan tersiksa dalam kembangan kediktatoran pihak junta. Sekian review 2 artikel yang Ibu bagikan kepada saya.
Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.